Give a damn about a hater when I feel like it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denita Rani Fitriana dengan NIM akhir 071. Saya berasal dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Lumayang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang permainan yang khas di Bojonegoro. Tentunya permainan ini tidak khas di daerah Bojonegoro saja, di daerah-daerah lain juga ada. Biasanya permainan ini dimainkan oleh anak kecil zaman dahulu. Nah, di sini saya akan bernostalgia gitu memainkan permainan itu. Untuk yang kepo, permainannya adalah main engklek. Main engklek tuh dengan membuat kotak-kotak. Nanti kita akan meloncat dengan sebuah kotak kecil persegi atau sering disebut dengan gacu. Permainan engklek ini hampir sama dengan gobak sodor, namun gobak sodor itu permainannya kotaknya besar, tapi kalau engklek itu permainannya kotaknya kecil, dan biasanya bisa juga dipakai di lantai juga bisa, tapi kalau di lantai itu kotaknya kekecilan. Nah, di sini di video terakhir saya nanti saya akan mempraktekkan bagaimana cara bermain engklek dan bernostalgia permainan zaman dahulu yang sering saya mainkan bersama teman-teman saya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai permainan, kita switch dulu dengan pemain lawan kita. Sebelum memulai permainan, nah seperti pada gambar itu dinamakan adalah gacu. Bisa dari genting liat atau keramik kecil yang digunakan sebagai penanda kita di bagian mana di kotak-kotak garis putih yang sudah dibuat sebelum dari permainan. Nah, sekarang adalah tadi hasil switch bahwa yang menang itu, terus kita meloncat, yang ada gacunya tidak boleh diinjak. Nah, seperti itu. Kita kembali dalam mengambil gacu, tidak boleh diinjak, kemudian menginjak kotak kedua. Nah, harus masuk. Kalau tidak masuk kita mengulang lagi dari yang pertama. Nah, kita ambil, nah kalah karena kaki pemain terkena garis. Lanjut ke pemain kedua. Nah, di sini pemain kedua melempar gacu. Seperti pemain pertama, tidak boleh terkena garis, konsepnya demikian. Nah, kembali. Nah, kalah juga karena si pemain kedua terkena garis juga kakinya. Jika pemain sudah melewati kotak semua, hal terakhir adalah mek uang atau mek sawang dengan melempar seperti tadi. Berarti itu punya si pemain yang tidak boleh diambil oleh pemain lawan. Itu dia, sekian pemain engklek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baktiar Eka Santoso dengan NIM 092 Prodi Ilmu Kelautan. Saya berilmu kelautan. Saya berasal dari Surabaya, tepatnya Surabaya bagian barat, yaitu Benowo. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan tradisional yang masih dilakukan di daerah saya, yaitu permainan tradisional yang bernama engklek. Engklek adalah permainan tradisional di mana para pemain berlompat-lompat di atas gambar pola yang dibuat pada bidang datar. Istilah engklek sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya melompat-lompat dengan satu kaki. Bila ada kekurangan kata serta tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Erik Pratama dengan NIM 2103411000074 dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura. Saya berasal dari daerah Jawa Timur, yaitu lebih tepatnya di Kota Mojokerto. Di sini permainan tradisional yang mungkin sering dimainkan oleh anak-anak yang masih berumur 8 sampai 10 tahun, yaitu permainan kelereng. Cara permainannya cukup sederhana, mungkin dengan
saling menunjukkan kelereng satu sama lain, dan cukup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah dengan NIM akhir 042. Saya mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura dengan prodi akhir 042. Di sini saya berasal dari Jawa Timur, lebih tepatnya Madura, Kota Sampang, Desa Engsareh. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan-permainan tradisional yang masih ada di desa saya. Yang pertama adalah permainan peta umpet, kedua layangan, ketiga bola bekel, dan keempat kelereng, dan masih banyak lagi yang dimainkan oleh anak-anak sekitar desa saya. Saya akan menjelaskan tentang permainan bola bekel, yaitu ada satu bola yang bisa dipentalkan, itu bisa dimainkan oleh 2 atau lebih dari itu. Terima kasih, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkulo Diki Agusianto dengan NIM 113, berasal dari kelas C Ilmu Kelautan. Saya berasal dari Sidoarjo dan saya akan memperkenalkan sedikit permainan tradisional yang saya laksanakan sejak saya masih kecil. Contohnya, saya melaksanakan permainan tradisional seperti bermain kelereng, terus engklek, terus juga lompat tali dengan menggunakan karet, terus juga ada seperti balon menggunakan daun waru, dan itu saya lakukan sejak saya masih kecil. Dan untuk saat ini di lingkungan saya, mungkin ada beberapa permainan yang masih dilakukan oleh anak-anak di sekitar lingkungan saya dikarenakan kemajuan teknologi yang saat ini sungguh melesat, dan juga banyak gadget yang dimiliki oleh anak-anak pada saat ini membuat permainan tradisional ini tergantikan oleh permainan-permainan online di gadget-gadget tersebut. Contohnya permainan tradisional yang masih ada sampai saat ini yakni adalah bermain kelereng dan juga bermain engklek. Bermain kelereng dan bermain ini membutuhkan kemampuan yang cukup diperlukan dalam permainan ini. Seperti bermain kelereng, kita membutuhkan akurasi yang cukup tinggi untuk melaksanakan permainan ini, dan juga bermain engklek itu menggunakan kemampuan keseimbangan untuk permainan tradisional ini. Terima kasih sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivi Usratul Hasana dengan NIM 210341100015. Saya dari prodi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Asal saya dari Jawa Timur yang bertepatan di Dusun Kampung, Desa Sumbergerep, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang identitas negara. Contohnya permainan tradisional yang ada di Jawa Timur, yaitu gobak sodor. Gobak sodor atau glansin merupakan salah satu permainan olahraga tradisional khas Indonesia. Gobak sodor berasal dari gobak yang artinya bergerak. Dengan olahraga tradisional ini dilakukan 2 kelompok yang masing-masing berisi 3-5 orang. Peraturan dari permainan gobak sodor ini adalah mempertahankan garis pertahanan terakhir. Dengan sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Septeningrum dari kelas C Ilmu Kelautan dengan nomor NIM 048. Saya berasal dari kota Mojokerto. Kali ini saya akan memperkenalkan permainan yang masih ada di daerah saya, yaitu bakia. Permainan bakia mungkin sudah tidak asing lagi dan sering ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Bakia sendiri sebenarnya merupakan sebuah alas kaki tradisional terbuat dari kayu yang sering digunakan orang-orang pada zaman dahulu. Istilah yang sama juga digunakan dalam permainan tradisional yang juga menggunakan alas kaki dari kayu dengan beberapa modifikasi. Permainan ini juga sering disebut dengan terompah panjang, terompah galua, atau terompah deret yang berarti papan bertali karet yang panjang.
Diperkirakan bahwa bakia ini terinspirasi oleh Jepang yang telah memakai alas kaki dari kayu untuk para geisha, seniman atau penghibur tradisional di Jepang. Permainan bakia adalah permainan tradisional yang melatih kekompakan seperti kemampuan berjalan cepat dengan bersama.